Di dalam Kamis Putih kita merenungkan satu tema, belenggu Getsemani. Di dalam Jumat Agung kita merenungkan tema belenggu dipatahkan. Dan hari ini hari kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bukti bahwa kuasa maut, kuasa kubur tidak sanggup menahannya. Kita merenungkan satu tema yaitu belenggu kemenangan. Mari kita bersama-sama mencoba flashback mulai sejak awal Allah menciptakan manusia. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Kenapa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah? Kita tidak tahu persis, Alkitab tidak menjelaskan, tetapi dari yang kita lihat di dalam dunia sekarang ini, kita bisa menarik satu hal yang sangat berarti. Raja-raja dunia pada zaman dulu, kalau perlu merasa membentuk patung tentang dirinya, pasti bukan pakai tanah liat. Pakai barang yang paling berharga. Emas murni. Itu sebabnya kalau kita mau jujur bagi saya secara pribadi, bukan kubur kosong yang membuktikan Tuhan Yesus hidup. Sebab kubur-kubur daripada Firaun juga kosong, sudah dijarah oleh perampok. Sebab untuk mengkuburkan Firaun, emas murni dipakai untuk melapisin mukanya bahkan sekujur tubuhnya. Lalu di dalam kubur itu juga ditaruh barang-barang yang paling berharga. Kubur Firaun sekarang udah kosong. Tapi dia tidak bangkit. Raja-raja di Tiongkok, kaisar-kaisar di Tiongkok dulu kalau mau bikin patung tentang dirinya, kalau bukan pakai emas, minimal pakai batu giok. Batu yang paling mahal. Tetapi semuanya itu tidak menggambarkan kemuliaan raja itu. Dan Tuhan dari debu tanah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kemuliaan kita bukan karena kita terbuat dari emas murni, bahan mentahnya bukan. Tetapi kemuliaan kita karena dari debu tanah inilah Allah memberikan satu konten, Allah memberikan satu rencana, Allah memberikan satu makna yang sangat berharga. Bahwa dari debu tanah inilah diciptakan manusia menurut gambar yang menyerupai Allah. Maka manusia adalah yang paling mulia dari semua yang ada. Itu sebabnya ketika hari pertama Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada, menciptakan terang, dikatakan Allah itu melihatnya baik adanya. Hari kedua Allah melihatnya lagi baik adanya, tetapi sampai ketika diciptakan manusia dikatakan semuanya itu sangat baik adanya. Tanpa manusia, semua yang diciptakan Allah itu hanya baik. Tetapi menjadi sangat baik. Karena dari debu diciptakan gambar yang menyerupai Allah. Di dalam pemahaman yang seperti inilah itu sebabnya kemudian Daud menuliskan dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 dan 7 dengan satu bentuk pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah atau siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Sesuai di dalam sebuah kebun,
mungkin saja ada beberapa kuntum bunga mawar yang sedang mekar. Tetapi karena terburu-buru seorang laki-laki sembarang petik bunga mawar yang sedang mekar ini bukan yang terbaik sih. Karena cepat-cepat dan sembarang petik. Lalu dengan bunga mawar yang sudah dipetik ini, dia pergi ke rumah kekasihnya. Lalu begitu pintu dibuka, kebetulan yang membuka pintu adalah kekasihnya, langsung dia menyanyi. Ku persembahkan padamu, gitu kan ya, dan seterusnya. Bunga mawar ini menjadi sangat berharga bagi si gadis itu. Mungkin harganya 1 kuntum kalau di florist hanya sekitar 10.000, katakanlah begitu. Tetapi bagi wanita yang menerima bunga mawar ini dari sang kekasih, bunga itu sangat mahal. Bukan karena bunganya yang mahal, tetapi karena bunga itu dipakai untuk mengekspresikan cinta kasih tulus seorang laki-laki kepada perempuan. Demikianlah kita semua. Keberhargaan kita bukan karena kita dari emas atau apapun lain yang dapat kita sebut. Tetapi karena di dalam diri kita Tuhan menyatakan kasih-Nya. Di dalam diri kita Tuhan mau menggenapkan segala rencananya yang dimulai bahkan sebelum dunia diciptakan. Itulah kita. Namun ironis sekali memang, kita tahu persis manusia jatuh dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Ini kita sudah bahas, tetapi saya akan singkatkan. Keterpisahan dengan Allah itu membuat kita terbelenggu dalam kesia-siaan sampai akan mengalami kematian. Keterpisahan dengan Allah membuat kita terbelenggu dalam dosa sehingga kita tidak berdaya lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan keterpisahan dengan Allah menjadi membuat kita terbelenggu oleh segala ketakutan apapun itu. Sakit takut. Sehat sampai tua nggak mati-mati juga takut. Apapun kalau kita mau jujur, tanpa menerima kasih Allah terlebih dahulu, semuanya menjadi ketakutan. Orang miskin mengalami ketakutan, orang terlalu kaya juga takut besok mendadak jadi miskin. Orang yang sangat kaya juga takut apakah besok aku akan sekaya seperti sekarang. Bagaimana kalau kemudian karena perang dagang dan seterusnya, kemudian semuanya terjadi devaluasi dan segala macamnya. Apa sih yang kalau mau jujur yang tidak membuat kita ini takut? Ketemu pacar yang sangat mengasihi dia juga takut dia setia enggak. Ketika pacarnya setia masih takut setianya sampai kapan. Tidak ada hal kalau kita mau jujur. Apapun itu yang tidak membuat kita ini terus takut dan dalam kekhawatiran. Itu sebabnya bahkan ketika setelah manusia jatuh dalam dosa dikatakan ketika mendengar langkah Allah. Manusia menjadi ketakutan. Memang benar dalam Kejadian pasal 3. Nanti kemudian disampaikan bahwa manusia akan mengalami akibat dari dosanya. Tetapi ketika Allah melangkahkan kakinya untuk mendapati Adam dan Hawa, jelas yang terutama mau menyampaikan pertolongan dan pengampunan yang nanti akan terjadi pada waktu Allah mengutus anaknya menjadi manusia. Itu sebabnya sebelum menyampaikan hukuman, sebelum menyampaikan akibat dosa, Allah terlebih dahulu membuat pakaian bukan untuk mereka. Tetapi manusia baru mendengar langkah Allah sudah ketakutan. Dan inilah manusia yang berdosa. Dan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Yesus Tuhan kita, Allah yang datang menjadi manusia yang tidak berdosa.
konsekuensinya juga mengalami ketakutan di Getsemani. Namun ketakutannya Tuhan Yesus menghasilkan ketaatan total pada kehendak Allah. Maka akhirnya dia berkata, jikalau memang aku harus minum cawan pahit ini, yaitu kematian di atas kayu salib, bahkan keterpisahan dengan Allah Bapa, biarlah kehendakmu yang jadi. Itulah ketakutan daripada anak manusia Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun dalam hal manusia dia sama dengan kita, tetapi dia tidak berdosa. Ketakutannya membuat dia justru membuktikan dia taat kepada Allah. Namun ketakutan kita bukankah justru membuat kita seringkali melarikan diri daripada kehendak Allah? Dan apa artinya belenggu dipatahkan? Peristiwa kayu salib sama dengan barter atau substitusi. Pertukaran kutuk dosa dipertukarkan dengan anugerah. Hukuman-hukuman akibat-akibat dosa yang kita lakukan, yang kita lakukan yang seharusnya harus kita terima. Di atas kayu salib itulah Kristus menerima apa yang seharusnya menjadi bagian kita. Sebaliknya perkenanan Allah, anugerah Allah Bapa kepada anaknya yang berkenan kepadanya karena mentaati secara total, justru itulah yang diberikan kepada kita. Itulah peristiwa Bukit Golgota. Barter yang paling tidak masuk akal. Barter yang konyol kalau kita boleh pakai istilah itu. Yang jelek, yang bahkan sangat jelek serta menjijikkan diganti dengan sesuatu yang begitu mulia dan yang sangat mahal harganya. Yang emas dan perak tidak sanggup membelinya. Sehingga harus dibayar dengan penumpahan darah Kristus. Di dalam sejarah manusia jikalau pernah terjadi pertukaran dan barter, barter yang paling konyol adalah barter yang dinyatakan di atas bukit Golgota. Tetapi itulah bukti kasih Allah kepada setiap kita. Maka di dalam pemahaman yang seperti ini mari kita bersama-sama memahami apa yang dikatakan Petrus dalam suratnya yang pertama pasal 2 ayat 24 dan ayat yang ke-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Petrus di sini menjelaskan barter itu sudah terjadi. Kristus mati di atas kayu salib mengambil dosa-dosa kita. Dipertukarkan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat 25. Kita kembali kepada gembala pemelihara jiwa kita. Artinya gembala kita Tuhan Allah yang maha mulia memberikan kepada kita hidup kekal sebagai ganti maut yang sudah diterima Kristus di atas kayu salib. Itu sebabnya kemudian dikatakan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Maaf berdasarkan konteks ini, memang di dalam Yesaya pasal 53 ketika ayat asli ini disampaikan oleh Yesaya belum jelas apa artinya oleh bilur-bilurnya disembuhkan. Tetapi diperjelas dan digarisbawahi oleh Petrus ketika Kristus mati di atas kayu salib. Yang dimaksud dengan berbilur-bilur kita disembuhkan adalah apa?
dosa kita diampuni. Betul, kalau kita sakit kita boleh berdoa minta kesembuhan dari Tuhan. Karena segala yang baik Tuhan mau lakukan dan berikan kepada kita. Tetapi jangan pakai upacara perjamuan kudus. Ketika Kristus mati di atas kayu salib mengatakan Kristus mati di atas kayu salib untuk menyembuhkan penyakit kita. Terlalu remeh kalau itu. Karena dokter-dokter pun ada kalanya juga bisa menyembuhkan penyakit kita. Tanpa harus dia berkorban di atas kayu salib. Makna yang paling utama oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Yaitu kita disembuhkan dari kuasa maut yang menggerogoti hidup rohani kita. Yang membebaskan kita dari penyakit rohani yang membuat kita tidak berdaya menjalankan dan mentaati perintah Allah. Dan inilah barter yang tadi saya katakan dalam tanda kutip barter yang paling konyol. Yang menjijikkan, yang tidak ada harganya, yang sepatutnya dibuang, dipertukarkan dengan yang begitu mahal dan mulia. Itulah yang terjadi di atas kayu salib. Di atas kayu salib itulah sekarang kita memegang belenggu kemenangan. Karena sudah terjadi barter di atas kayu salib tadi. Di dalam pemahaman yang seperti inilah, yang senada dengan apa yang dikatakan oleh Petrus tetapi selangkah lebih maju dan lebih detail, Rasul Paulus menjelaskannya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 11 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang serupa dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi karena kita telah mati dengan Kristus kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab Ia mati, yakni mati terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya. Namun Ia hidup, yakni hidup bagi Allah. Ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, jikalau tadi saya memakai istilah di atas kayu salib terjadi barter. Barter antara kita orang berdosa dengan Kristus. Dan yang dipertukarkan adalah hukuman dosa yang harusnya kita terima dengan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Maka berarti sama seperti Kristus naik kayu salib, kita harus naik kayu salib karena legal hukumnya. Barter itu, substitusi itu harus terjadi di atas kayu salib. Di atas kayu salib Kristus mati bagi dosa kita. Di atas kayu salib kita menyerahkan manusia kita yang lama kepada Tuhan. Di atas kayu salib ketaatan dan kebenaran Kristus diserahkan kepada kita. Menjadi ketaatan dan kebenaran kita setelah terjadi barter itu. Maka itu sebabnya kemudian ditegaskan oleh Paulus tadi sama seperti Kristus mati hanya satu kali tetapi kemudian selama-lamanya Ia bangkit untuk hidup berkenan kepada Allah. Demikian juga biarlah kita menyerahkan hidup kita yang lama
Dan ketika kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus, kita bangkit di dalam manusia kita yang baru. Itu sebabnya dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Dan itulah artinya memegang belenggu kemenangan. Ya. Di dalam kebangkitan Kristus kita bukan dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dibebaskan dari segala ketakutan-ketakutan yang menjadi akibat daripada kejatuhan kita dan keterpisahan kita dari Allah. Tetapi melalui kebangkitan Kristus kita juga mendapatkan belenggu untuk mengikat semua hal-hal yang pernah menjatuhkan kita. Kita memegang belenggu kemenangan karena sudah terjadi barter di atas kayu salib. Ingat ini terus menerus. Barter itu sudah terjadi dan kita sudah memegang belenggu kemenangan. Masih ingat tadi Daud berkata, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya, mengingatkannya dan menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya? Bagi Daud, dia berbicara tentang dirinya. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah walaupun diambil dari debu tanah. Jadi ingat, bukan karena kita ini debu tanah maka kita berdosa, tetapi karena kita melanggar firman Tuhan maka kita menjadi berdosa. Tetapi ketika Daud memahami tentang dirinya ini yang dari debu tanah tetapi diindahkannya, dimahkotanya dengan kemuliaan dan hormat, sampai ketika Kristus mati di atas kayu salib. Para rasul-rasul, para penulis perjanjian baru melihat Mazmur 8 lebih jelas lagi. Sama seperti Petrus melihat Yesaya 53 lebih jelas. Demikian juga penulis Ibrani melihat Mazmur 8 menjadi lebih jelas. Perjanjian baru tanpa perjanjian lama kehilangan akarnya. Tetapi perjanjian lama tanpa perjanjian baru seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu yang boleh saya ilustrasikan. Itu sebabnya dua-duanya harus dipegang. Jikalau kita hanya terus-menerus berkutat membaca perjanjian lama, menekankan perjanjian lama, kita menjadi orang Kristen yang berusaha menjadi orang Israel. Semua tradisi Israel kita adopt, keliru. Tetapi kita hanya memperhatikan perjanjian baru toh. Kita seperti pohon yang akhirnya juga akan kering karena akarnya hilang. Dua-dua harus dilihat di dalam satu konsistensi. Itu sebabnya penulis-penulis perjanjian baru memberikan penjelasan lebih tuntas tentang semua ayat-ayat yang ada di perjanjian lama. Dan Mazmur nomor 8 dijelaskan oleh Ibrani dengan begitu indah, luar biasa. Dan itu berbicara tentang Kristus Tuhan kita. Yang mati kemudian bangkit. Mari kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 9 yang berbunyi demikian. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Sebaliknya ada orang yang pernah bersaksi dalam suatu nats, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau letakkan di bawah kakinya.
Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus yang karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua orang. Mazmur nomor 8. Yang berbicara tentang manusia diciptakan dari debu tanah. Sehingga tadi Daud berkata, jika aku melihat langitmu buatan jari tanganmu, apakah manusia? Sekarang dikenakan kepada Kristus. Pada waktu anak Allah menjadi manusia, diizinkan lebih rendah daripada malaikat untuk sementara waktu. Dan kemuliaan yang dijelaskan adalah jelas. Dimahkotai dengan penderitaan di atas kayu salib. Tetapi melalui mahkota penderitaan di atas kayu salib. Mahkota duri yang dikenakannya. Di situ iblis yang merasa menang di atas kayu salib. Justru dikalahkan sehingga segala sesuatu ditaklukkan. Dan penulis surat Ibrani mengatakan memang sementara ini yang kita lihat Kristus mati di atas kayu salib. Tetapi sebetulnya segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan tanpa kecuali apapun itu sudah ditaklukkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena belenggu kemenangan sudah menjadi miliknya dan belenggu kemenangan itu diberikan kepada setiap kita. Kalau kita tadi mengikuti narasi daripada iblis yang awalnya tertawa karena melihat Yesus sudah tergantung di atas kayu salib. Ketika kubur terbuka. Ketika Kristus bangkit dia berkata, cilaka, waktuku tinggal sesaat. Hari penghukumanku sudah semakin dekat. Waktu Tuhan Yesus melayani, setiap kali terjadi perjumpaan langsung Tuhan dengan iblis, yaitu melalui orang-orang yang dirasuknya, selalu iblis berkata, hai anak Allah yang maha tinggi. Apa kena mengenainya, apa urusanku dengan engkau? Waktuku belum tiba. Maksudnya apa? Waktu aku dihukum belum tiba. Engkau belum membuktikan bahwa engkau menang atas aku. Dan sekarang setelah Kristus mati dan bangkit, iblis tahu persis dia sudah kalah. Iblis tahu persis waktu dia dihukum sudah semakin dekat. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Wahyu pasal 12, saya langsung baca saja ayat ini berbunyi kira-kira begini. Berbahagia engkau, hai surga. Dan celakalah engkau, hai dunia. Sebab iblis sudah tahu diturunkan kepadamu. Dan karena tahu waktunya tinggal sesaat. Dia melakukan semua yang ia biasa lakukan untuk merusak yang ada. Dan yang menjadi fokus bagi iblis untuk merusak dan dirusak jelas adalah bukan dunia secara materi. Tetapi yang paling berharga bagi Tuhan itulah yang mau dirusak. Siapa? Ya kita-kita ini. Jadi ingat saudara, ada satu paradoksi. Di satu sisi belenggu kemenangan sudah diserahkan kepada kita. Sudah terjadi barter di atas kayu salib. Manusia kita yang lama sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Yang bangkit bersama-sama dengan Kristus adalah manusia baru. Yang hidup selalu mau memuliakan Tuhan. Yang hidup mau selalu mentaati Tuhan. Tetapi hidup kita yang baru inilah. Yang mau terus menerus dirusak oleh iblis. Dan jangan lupa. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Belenggu kemenangan ada di tangan kita. Ikat semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang mau merusak
hidup perilaku kita sebagai anak-anaknya. Sosok ada gambar seekor gajah yang kuat, kakinya dirantai, lalu ujung yang lain diikatkan kepada sebuah kursi yang ringan. Yang saya percaya dengan satu tangan saya juga sanggup mengangkatnya. Tetapi gajah yang terikat dalam posisi seperti ini, dia duduk manis, berdiri manis di tempat itu dan tidak pernah mencoba untuk pindah tempat. Tahu apa sebabnya? Sebab waktu ia masih bayi, waktu masih kecil, dia diikat kakinya, lalu cukup dengan satu patok yang tidak terlalu kuat ditancapkan di tanah atau dimanapun atau di tiang. Dia mencoba tidak pernah berhasil. Sampai dia sudah dewasa. Asal kakinya diikat, dia pikir percuma melawan. Dari dulu waktu kecil aku stres mencoba melawan, mencoba bebas tetap tidak bisa. Ngapain sekarang nyoba lagi? Itulah yang terjadi. Pawang-pawang gajah tahu persis bagaimana membuat gajahnya tidak lari dari tempatnya. Saya pernah kok waktu dulu lihat sim sirkus dulu, iseng-iseng ke belakang sebelum acara mulai. Kalau harimau masih di kandang sih. Gajah cuma dipatok dengan satu bambu kecil, ada talinya, sudah duduk manis di sana dia. Berdiri manis tidak pernah mencoba lawan. Kenapa? Dia terlalu gajah yang besar, yang kuat ini sudah dibayangi oleh satu konsep. Kalau sudah diikat aku tidak berdaya. Maaf kata. Banyak orang Kristen memperingati kebangkitan Kristus pada hari Paskah. Tetapi masih pakai konsep seperti gajah ini. Ya, namanya juga manusia berdosa. Aku dulu pernah mencoba, tidak pernah berhasil. Jadi ngapain aku coba lagi? Jadi maka itu sebabnya orang-orang Kristen konsep gajah ini, baca Alkitab cuma baca janji-janjinya tok. Janji Tuhan memberkatimu, haleluya. Janji Tuhan engkau akan mendapatkan hidup kekal, haleluya. Perintah Tuhan tinggalkan dosa, aku enggak sanggup. Selalu begitu. Jangan lupa, belenggu kemenangan sudah diberikan kepada kita. Kuasa kebangkitan boleh dan sudah bekerja di dalam hidup kita. Yang dulu kita tidak sanggup, sekarang kita dapat. Itu sebabnya dalam 1 Korintus pasal 6. Ayat 19 sampai 20 dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Sudah terjadi barter di atas kayu salib. Ketaatan, kebenaran, dan kuasa kebangkitan Kristus sudah menjadi milik kita. Belenggu kemenangan ada di tangan kita. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terpujilah Allah. Yesus bangkit. Bukan karena kubur sudah kosong. Bukan itu alasan utamanya. Buktikan kepada dunia Kristus bangkit. Sebab ia hidup di dalam kita.
kuasa kebangkitannya bekerja dan nyata di dalam kehidupan kita. Itu bukti Yesus bangkit. Mungkin katakanlah waktu itu kubur kosong menjadi bukti Yesus bangkit. Itu pun muncul hoax kok. Bahwa mayatnya dicuri. Tetapi untuk hari ini apa buktinya Yesus bangkit? Bukan kubur kosong lagi. Karena kubur Firaun juga kosong. Bukti Yesus bangkit. Kuasanya bekerja dalam diri kita. Belenggu kemenangan ada di tangan kita. Mari dengan segenap bangsa di berbagai tempat, dengan berbagai bahasa, kita berdiri memuliakan Tuhan. Kita berdiri menjadi saksi Tuhan. Sebagaimana sebuah lagu yang berkata di tengah-tengah suku bangsa. Aku mau mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Bahwa Dia